Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan motivasi yang penuh hikmah, yaitu tentang 4 jenis karakter manusia. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan ini. Sebelum kita mulai motivasi hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Manusia dilahirkan ke muka bumi dengan berbagai jenis kepribadian yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kepribadian itu secara kasat mata ataupun tidak dapat menggambarkan bagaimana cara seseorang dalam berpikir, bertindak, berinteraksi, dan lainnya. Kepribadian atau karakter seseorang dapat menyesuaikan sesuai dengan situasi, sehingga waktu dan lingkungan menyumbang kontribusi yang sangat penting. Jadi, kita tidak akan bisa memimpikan untuk memiliki suatu karakter tertentu, melainkan karakter itu terbentuk dan ditempa seiring sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasarkan buku The Four Temperaments, ada 4 jenis kepribadian manusia, yaitu sanguinis, melankolis, phlegmatis, dan koleris. Mengutip dari laman Rudolf Steiner Archive, manusia terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tubuh fisik, sedangkan bagian kedua adalah jiwa. Semasa hidupnya, jiwa menyatu dengan fisik seseorang dan ketika meninggal akan terpisah dari fisiknya. Bagian ketiga adalah bagian tubuh astral. Bagian inilah yang menjadi tempat hadirnya naluri, gairah, keinginan dan perubahan pada pikiran kita. Bagian keempat, yang paling tinggi daripada yang lain, adalah the bearer of the human ego, alias pembawa ego manusia. Ini yang membuat kita memiliki rasa penasaran dan kuasa atas kesadaran diri, perasaan, dan bahkan motivasi yang kita miliki. Salah satu dari 4 bagian tersebut ada yang paling dominan, dan inilah yang akan merepresentasikan karakter manusia. 1. Sanguinis. Darah sebagai cairan dan tubuh astral menyimbolkan tipe sanguinis. Orang-orang dengan karakter ini biasanya optimistis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Seseorang dengan kepribadian sanguinis biasanya selalu menarik perhatian atau menyukai perhatian dari orang-orang. Mereka juga gemar mengambil risiko. Profesi yang cocok untuk manusia dengan karakter sanguinis antara lain marketing, penjelajah, juru masak, olahragawan, dan perancang busana. Karena orang-orang sanguinis suka sekali mencari kesenangan, tidak heran jika mereka juga suka sekali melakukan petualangan. Saking sukanya dengan tantangan dan hal-hal baru, mereka jadi mudah bosan. Bahkan, seorang sanguinis mungkin tidak bertahan lama pada satu minat dan ketertarikan. Ia selalu menginginkan pengalaman baru, sehingga mudah terkesan, tetapi mudah juga hilang minat. Ini yang membuat mereka mudah berubah-ubah pikirannya. 2. Phlegmatis. Karakter manusia yang satu ini disimbolkan dari lendir dan bagian tubuh kedua, yaitu jiwa. Orang tipe phlegmatis lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Ia membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Maka dari itu, tidak heran orang-orang dengan tipe ini menyukai kedamaian. Mereka mencari keharmonisan dan keakraban dari sebuah hubungan yang langgeng. Mereka selalu berusaha untuk menghindari konflik serta berusaha menjadi pasangan yang penuh cinta dan setia. Seseorang dengan kepribadian phlegmatis biasanya penuh cinta dan selalu menolong sesama. Karena itulah, kegiatan sosial menjadi salah satu hal yang menyenangkan untuk mereka. Namun, terkadang para phlegmatis merasa tidak terhubung dengan sekitarnya karena aktivitasnya terfokus untuk kedamaian jiwanya sendiri.
Ini membuat mereka cenderung menjadi pendiam. Secara umum, manusia dengan karakter pragmatis cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal sosial seperti pengajar, perawat, psikolog atau konselor, dan jasa sosial lainnya. 3. Koleris. Ego mendominasi tipe koleris, sehingga orang-orang dengan karakter ini cenderung agresif dan berupaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis, seperti tipe-tipe seorang pemimpin. Karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi dan lebih suka menghabiskan waktu dengan hal bermanfaat. Jadi, mereka akan lebih menyukai percakapan yang jelas tujuan dan intinya. Mereka pun lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki profesi dan kegemaran yang sama. Biasanya, pekerjaan yang cocok untuk manusia dengan karakter koleris adalah manajer, teknisi, pekerja statistik, insinyur, pebisnis, dan programmer. Karena sifatnya tersebut, orang-orang koleris dapat bertahan jika harus bekerja sendirian dan sangat berorientasi pada target. 4. Melankolis. Menurut teori 4 temperamen, manusia dengan karakter melankolis disebut didominasi oleh tubuh fisik dan kesedihan mereka. Tipe melankolis sering berkorban untuk orang lain, cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, tetapi juga seorang yang pemikir. Manusia dengan karakter ini cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang, mulai dari logika sampai perasaan. Orang dengan karakter melankolis ingin semua orang puas, sehingga cenderung perfeksionis dan rendah diri. Tidak jarang, mereka pun sulit melupakan rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Pekerjaan yang cocok untuk melankolis adalah bidang administrasi, manajemen, akuntan, dan pekerja sosial. Kemampuan untuk berpikir dari berbagai sudut pandang membuat seorang melankolis mampu memperhitungkan keakuratan pekerjaannya dengan baik. Seberapa akurat teori karakter tersebut? Ada berbagai jenis tes psikologi untuk mengetahui karakter seseorang. Perlu diingat pula bahwa setiap tes ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Karakter manusia sangatlah rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi, Anda tidak bisa menelan mentah-mentah penjabaran di atas dalam menilai seseorang. Teori 4 temperamen maupun teori kepribadian lainnya hanyalah sebuah gambaran umum. Anda bisa mengambil hal-hal baik dari teori ini untuk berefleksi diri. Sebagai contoh, anak dengan tipe melankolis dan pragmatis bisa berlatih untuk lebih percaya diri dan selalu aktif mengikuti kegiatan. Sementara itu, anak-anak tipe koleris bisa memanfaatkan jiwa kepemimpinan mereka dan berlatih menghargai pendapat orang lain. Begitu juga dengan tipe sanguinis, ia bisa memanfaatkan kemampuannya berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapatnya. Apapun tipe temperamennya, gunakan keunggulannya untuk mempermudah hidup Anda dan perbaiki kekurangannya, agar Anda bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kesimpulan, menurut teori 4 temperamen, manusia terbagi menjadi tipe sanguinis, pragmatis, koleris, dan melankolis. Teori tersebut menyebutkan bahwa temperamen manusia berasal dari jenis cairan yang mendominasi tubuhnya. Sanguinis menyukai hal-hal baru, pragmatis cenderung pendiam, koleris biasanya tegas dan logis. Sedangkan melankolis adalah tipe kepribadian yang sensitif dan kreatif. Demikian untuk motivasi kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya.